Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Septi Aribowo. Di sini ingin mempresentasikan mengenai penerapan industrial ekologi pada perusahaan. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk perusahaan MI Indonesia, di mana perusahaan tersebut itu perusahaan manufacturing yang memproduksi ban untuk mobil minibus off-road, mobil sport, hingga produk ban untuk sepeda motor seperti off-road, on-road, skuter, sport, dan underbone. Nah, di sini penerapan industrial ekologinya itu saya mengambil pada bagian gudang bahan baku di PT MI Indonesia. Nah, hal ini itu untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan secara material dan pemanfaatan limbah yang akan didistribusikan kepada pihak ketiga dalam pengolahannya, sehingga dapat menjadikan efisien dalam penggunaan sumber daya alam pada perusahaan tersebut. Nah, pada proses gudang bahan baku itu menghasilkan limbah palet seperti palet plastik, kayu, dan metal zinc. Dan untuk packagingnya itu berupa plastik, karton, drum, jerigen, kaleng, dan karung. Nah, di sini tuh masalahnya itu belum adanya pemanfaatan limbah atau pengolahan limbah di area gudang bahan baku tersebut, yang nantinya akan mencemarkan lingkungan kerja dan nantinya juga bakal jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan resiko kecelakaan kerja juga. Nah, di sini ruang lingkupnya itu pada area gudang bahan baku, seperti pada proses penerimaan bahan baku dari supplier, penyimpanan bahan baku, sampai pengiriman bahan baku untuk kebutuhan proses produksi. Nah, di sini tuh tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan menerapkan strategi yang terbaik pada MI Indonesia untuk mengurangi terhadap lingkungan secara material dan pemanfaatan limbah yang didistribusikan pada pihak ketiga dan pengolahannya. Dan untuk metodologinya itu observasi secara langsung di area gudang bahan baku dengan melihat limbah yang dihasilkan dan menyortir limbah tersebut sesuai dengan jenisnya. Dan untuk berikut adalah kebutuhan bahan baku untuk proses produksi dan proses penerimaan, proses pengiriman bahan baku produksi yang mana tadi limbahnya itu berupa palet dan packaging. Nah, di sini itu tabel untuk melihat standar unit kemasan paletnya yang nantinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini ada data limbah yang dihasilkan per hari pada proses operasional di gudang bahan baku. Dan di sini itu ada bahan baku natural rubber atau karet alam, sintetik rubber, karet sintetis, kimia, karbon, cairan atau liquid, terkot dan steel wire. Nah, di sini itu untuk total paletnya itu ada 187 palet dengan dihasilkan limbah seperti limbah palet plastik ada 113 pieces, palet kayu ada 17 pieces, palet metal zinc ada 40 pieces, plastik itu ada 2.520 pieces, karton itu ada 406 pieces, karung itu ada 97, drum itu ada 2, jerikannya itu ada 24 dan kalengnya itu ada 20 pieces. Nah, di sini itu rata-rata dari limbah yang dihasilkan per hari. Nah, berikut ini adalah proses, gudang bahan baku, di mana mulai dari pengiriman bahan baku dari supplier dan nantinya akan masuk ke proses produksi proses, raw material warehouse. Nah, dalam prosesnya itu dapat menghasilkan, limbah palet dan packaging dan kemudian akan masuk ke storage raw material. Nah, jika oke, nanti akan dilakukan pengiriman ke produksi. Nah, dalam proses pengiriman ini juga dapat menghasilkan limbah, palet, dan packaging. Dan dari proses produksi itu biasanya ada material-material yang sudah kadaluarsa itu nanti akan dikembalikan ke gudang. Nah, di sini juga terdapat limbah, palet, dan packaging dan nantinya akan ditaruh di area NG itu. Dan nantinya juga akan dimusnahkan ke TPS. Nah, jika bahan baku itu diterima tidak bagus, masuk ke area NG dan kemudian eh, koordinasi dan akan dilakukan retur ke supplier seperti itu. Nah, di sini itu potensi pencemaran pada lingkungan kerja dan bahaya yang ditimbulkan dari bahan kimia yang dapat mengakibatkan toksisitas kepada karyawan. Oke, untuk perbaikannya itu di area gudang bahan baku itu memiliki dampak lingkungan jika tidak dapat dikelola dalam penanganan limbah, seperti mencegah terjadinya pencemaran lingkungan kerja dan kecelakaan kerja akibat lingkungan yang abnormal. Nah, di sini tuh ada bisa dilihat di tabel itu ada output,
Nah, output bahan baku yang rusak dan bahan baku NG atau kadaluarsa itu dilakukan perbaikan, dikembalikan ke supplier atau dikelola penyimpanannya dengan dikirim ke TPS dan nantinya akan dimusnahkan seperti itu. Dan tujuannya itu mengurangi kuantitas bahan baku yang NG di gudang. Nah, resikonya itu menambah biaya transportasi karena harus dikembalikan dan kerugian material. Peluangnya itu untuk mendapatkan kualitas yang lebih bagus dan meningkatkan kepercayaan. Nah, untuk output yang kemasan packaging atau palet yang rusak itu sama aja. Untuk perbaikannya itu dikelola dan pemisahan limbah sesuai dengan jenisnya. Dan tujuannya itu untuk pemanfaatan limbah industri untuk mengurangi pencemaran lingkungan kerja dan menjadikan limbah yang bersifat ekonomis. Dan resikonya itu pencemaran lingkungan menyebabkan kecelakaan kerja dan produktivitas menjadi menurun serta peluangnya itu meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan kerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Dan selanjutnya itu simbiosis mutualisme dalam industri. Nah, di sini itu ada saling menguntungkan, di mana itu kedua belah pihak yang terlihat dalam simbiosis mutualisme mendapatkan manfaat dan keuntungan dari kerjasama tersebut. Nah, selanjutnya itu ketergantungan positif, di mana masing-masing kedua belah pihak itu saling membutuhkan dan nggak dapat berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya itu hubungan simbiosis. Di sini kedua belah pihak juga hidup berdampingan dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Selanjutnya itu peran penting simbiosis mutualisme dalam industri adalah ada efisiensi biaya di mana simbiosis mutualisme ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan biaya produksi dan distribusinya. Terus inovasi berkelanjutan di mana kerjasama yang erat itu dapat mendorong mengembangkan teknologi dan produk yang inovatif. Selanjutnya itu kepuasan pelanggan, di mana kualitas produk atau layanan yang lebih baik itu yang harus ditingkatkan agar dapat mencapai kepuasan pelanggan seperti itu. Nah, di sini penerapan simbiosis mutualisme di PT MI Indonesia itu di area gudang bahan baku itu menghasilkan limbah tadi seperti palet dan packaging dan nantinya akan dibuang ke TPS dan didistribusikan ke pihak ketiga seperti vendor dalam pengolahan limbahnya dan nantinya limbah tersebut akan menghasilkan palet dan secondary containment untuk penyimpanan bahan baku oil gitu. Selanjutnya itu adalah manfaat dari simbiosis mutualisme itu adalah peningkatan keuntungan di mana efisiensi biaya dan peningkatan penjualan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut. Terus daya saing yang lebih kuat itu inovasi dan kualitas produk yang lebih baik dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Selanjutnya keberlanjutan usaha, di mana hubungan simbiosis ini yang solid ini dapat mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang tentunya. Terus reputasi yang baik itu untuk kerjasama yang saling menguntungkan, yang dapat meningkatkan citra positif atau reputasi yang baik perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada tantangannya itu dalam menerapkan simbiosis mutualisme itu adalah membangun kepercayaan, di mana dibutuhkan waktu pastinya untuk upaya membangun kepercayaan terhadap mitra-mitranya. Terus komunikasi yang efektif juga harus dijaga, di mana koordinasi dan berbagi informasi yang sangat penting pastinya. Dan fleksibilitasnya, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan permintaan pasar, terus manajemen resiko di mana untuk antisipasi dan mitigasi resiko terhadap mitra-mitranya gitu. Dari sini kesimpulannya itu dalam pengolahan limbah industri itu sangat berdampak positif sekali untuk lingkungan perusahaan. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang sehat, meminimalisir resiko dan kecelakaan kerja tentunya dan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi dan keberlanjutan. Dengan yang pastinya dukungan berbagai pihak, dukungan teknologi dan untuk membangun kepercayaan antar mitra, sebuah perusahaan mencapai pertumbuhan dan saling menguntungkan dalam jangka panjang seperti itu. Nah, oke, untuk presentasi dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.